Assalamualaikum. Ketemu lagi kita. Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang masalah bau badan yang sering dialami oleh kita ya. Setiap orang memiliki bau keringatnya sendiri-sendiri guys, tergantung dari cara pemakanan dia ya. Oke guys, sebelum kita membahas masalah penyebab dari bau keringat ini, mesti kalian ketahui setiap manusia ya, setiap orang memiliki dua kelenjar keringat. Yang pertama ialah kelenjar apokrin dan kedua ialah kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ini berada di seluruh tubuh ya, seperti di tangan, di dahi gitu. Tapi dia tidak bau ya, dia tidak ada bau karena keringat yang keluar dari kelenjar ekrin ini dia mengandung 99% kandungan air dan 1% kandungan urea, laktat, dan garam. Itulah kenapa keringat yang keluar dari kelenjar ekrin ini dia rasanya asin. Yo, siapa yang pernah gak sengaja termakan itu keringat mesti asin kan? Gak apa-apa guys, itu keringat sendiri ya, bukan keringat orang lain. Dan kedua kelenjar apokrin, biasanya kelenjar apokrin ini berada di bagian lipatan tubuh seperti ini. Selangkangan kelenjar apokrin ini ialah kelenjar yang mengeluarkan bau keringat yang tidak enak ya. Dan perlu kalian ketahui juga, kelenjar apokrin ini aktif di saat kita sudah melalui masa pubertas. Oke, mari kita bahas ya penyebabnya. Pertama, dari faktor makanan guys. Bau keringat ini bisa timbul karena dari cara pemakanan kita. Misalnya konsumsi bawang merah dengan bawang putih terlampau lebih ya, terlampau banyak gitu. Jadi bisa efeknya ke keringat guys. Kalau misalnya kita jenis orang yang memiliki bau badan yang kurang enak ya, kalian bisa mengatur cara kalian dalam konsumsi makanan seperti bawang goreng atau bawang putih goreng gitu. Emang bagus, tapi di mana-mana ada kelebihan mesti ada kekurangan kan guys. Dan kedua penyebabnya adalah kalau kalian memiliki berat badan yang obesitas. Biasanya orang yang memiliki masalah obesitas ini dia lebih rentan memiliki bau badan tidak enak. Karena kalau orang yang terlampau gemuk itu kan badannya banyak lipatan-lipatan ya, seperti di ketiak itu lipatannya itu gini banget gitu, terus di leher gini banget gitu, terus di selangkangan pun dia rapat banget gitu. Jadi orang yang memiliki masalah obesitas ini dia lebih rentan memiliki masalah bau badan gitu. Dan penyebab yang ketiga disebabkan karena kalian terlalu stres ya. Misalnya kalian banyak pikiran gitu, atau kalian memikirkan sesuatu hal yang benar-benar menguras pikiran kalian. Biasanya badan kalian akan mengeluarkan bau yang tidak enak, efek daripada kalian stres itu. Dan yang keempat ialah ada infeksi di kulit kalian. Biasanya makanya itu kalau kalian bisa kata ada luka atau apa gitu ya, sampai terinfeksi gitu, kalian harus cepat mengobatinya, jangan sampai dia terinfeksi terlalu lama, karena efeknya juga sama, badan kalian bisa ada bau-bau gitu di badan kita, jadi gak enak ya. Dan yang kelima ialah kalau kalian mengkonsumsi obat-obatan ya guys, biasanya nih, ini biasanya ya, ini yang pengalaman aku sendiri, kalau misalnya aku sakit ya, misalnya aku lagi demam gitu, misalnya kata aku mengkonsumsi obat-obatan lah, entah itu aku minum obat misagrip atau apa itu, biasanya badan aku mengeluarkan bau yang tidak enak. Itu kan kalau lepas minum obat pasti keluar banyak keringat ya, aku bisa cium baunya itu lain, gak enak, bener-bener gak enak. Aku gak suka sama bau keringat aku sendiri guys. Dan yang keenam, dari pakaian. Memang masalahnya seperti sepele ya, tapi perlu kalian ketahui kalau kalian jenis orang yang banyak mengeluarkan keringat gitu, dan apalagi ada bau-bau yang gak enak itu, usahakan kalian dalam memilih jenis kain baju yang kalian pakai, jangan jenis kain yang tidak meresap keringat guys.
Oke guys, ini penyebab yang terakhir ya. Kalau misalnya kalian suka minum minuman keras ya, atau minum minuman beralkohol, ini pun bisa menjadi salah satu penyebab badan kalian mengeluarkan bau yang gak enak atau ketiak kalian berbau gitu. Oke guys, mari kita bahas cara mengatasinya. Yang pertama, perhatikan cara kalian dalam mandi ya. Emang kelihatannya sepele, apa kau ngomong-ngomong masalah mandi, emangnya aku anak kecil, aku aja tahu mandi kok. Tapi perlu kalian ketahui dari cara kalian mandi ya, apalagi kalian yang jenis orang yang mandi kadal, tahu guys mandi kadal? Mandi kadal itu ya, cuk ke air udah naik atas, ibaratnya gitu ya, ibaratnya mandi ekspres. Kalau kalian jenis orang yang suka mandi ekspres, kena hati-hati ya, karena apa, lama kelamaan ya, kalau namanya mandi ekspres, apa yang kita lakukan di kamar mandi itu seperti buang air, lepas tuh pakai sabun gitu aja, pakai tangan gitu, lepas itu udah gitu kan, itu mandi ekspres kan. Tapi kalau kalian mandi dengan benar, harusnya kalian menggunakan satu bahan ya. Biasanya aku gunakan anduk kecil, towel kecil gitu. Aku gunakan itu untuk gosok semua ya. Dari cara kalian mandi, kalian harus perhatikan. Dan kedua, kalian bisa menggunakan perahan air jeruk purut atau jeruk limau gitu. Kalian bisa campurkan jeruk purut itu ke dalam bak mandi kalian, ke dalam air mandi kalian untuk dijadikan air gitu untuk mandi gitu. Itu bisa juga dia mematikan bakteri yang ada di badan kita ya, bakteri yang tak bagus ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya kalian malas mau beli jeruk purut atau apa, ribet lah, harus ini harus itu, sudah tersedia sabunnya. Kalau kalian misalnya jenis yang bau keringat atau bau badan, aku rekomenin kalian memakai sabun antibakteri seperti Lifebuoy ya. Lifebuoy banyak pilihan, tapi kalau untuk yang bau keringat, ada Lifebuoy yang warna kuning itu, yang gambar lemon, itu kalian pakai, itu bagus itu. Dan yang keempat, dari cara kalian menggunakan pakaian, kalian mesti perhatikan jenis pakaian yang mau kalian pakai, terutama kain yang panas itu, yang apa itu sih, kayak apa tuh, ada yang licin-licin itu namanya apa itu nggak bagus, nggak cocok untuk kalian yang memiliki masalah bau badan ya. Cara mengatasi yang kelima ialah kalian harus memakai deodoran ya. Perlu kalian ketahui, cara kalian memilih deodoran kalian harus tepat ya. Kalian mesti perhatikan ingredients yang ada di dalam deodoran itu untuk apa. Ada deodoran ya, sebagian yang hanya mematikan bakteri, tetapi dia tidak menghentikan keringat itu keluar. Aku rekomenin kalian memilih deodoran yang ada tulisannya anti perspiran. Kalau kalian memilih deodoran seperti ini yang ada tulisannya anti perspiran, dia bisa menghentikan keluarnya keringat ya, dan juga mematikan bakteri semua, juga melindungi. Dan yang lebih aku suka apa, dia menjaga sampai 48 jam. Dan cara pemakaiannya, kalian hanya perlu mengoleskannya sedikit ke ketiak seperti ini, gini, dan juga gini. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti bisa ada kan di baju itu yang putih-putih gitu, karena ini kan dia mengandung extra whitening ya. Oke guys, sekian dulu perjumpaan kita di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadilah orang yang terwangi, yang terbersih, yang ada di dunia ini. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita cek ketiak masing-masing. Apa ketiak kalian udah wangi? Aku cek. Wangi. Maaf kalau ada kekurangan kata, ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan adalah milik kita. Dan tetap dukung channel aku ini ya guys. Please, tolong
tolong tekan tombol subscribe-nya, jangan pelit dong, please ya. Jangan pelit ya, jangan pelit ya. Oke guys, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.